kita menghormati orang yang alim, kita menghormati zuriyah Kanjeng Nabi misalnya, hingga sampai kita cium tangan, bahkan kita berjalan di hadapannya tidak berani menatap atau tidak berani berdiri, berjalan pakai lutut merangkak. Penghormatan kali itu benih penghormatan kang kuwi menyembah atau mengagungkan pribadi, tapi penghormatan kali itu kang kuwi tawadhu, kang kuwi metepak akhlak. Termasuk kali itu menghormati kepada orang kaya. Menghormati orang kaya ini kalau karena kekayaannya, karena hartanya, maka zahaba sulusa dini, hilanglah sepertiga agama kita. Jadi kita menghormati orang kaya itu karena dia orang yang baik, karena dia orang yang sosialnya tinggi, karena dia punya kepedulian kepada orang miskin. Mereka perlu dihormati oleh sugih itu. Tetapi menawi pada orang sugih tak kenal tetangganya, menawi pada orang sugih tak toman asodako, tak toman maringi infak, mereka tak perlu hormati. Sebab apa? Yang kita hormati orang kaya itu karena kebaikannya, bukan karena hartanya atau kekayaan, bukan karena kemewahannya, bukan karena sahabatnya luas, bukan karena di motor, bukan karena rumahnya, bukan karena rekeningnya isinya full miliar-miliar, bukan. Tetapi orang kaya yang kita hormati itu karena akhlaknya, karena kebaikannya, peduli kepada sesama. Kalau kita menghormati seseorang karena statusnya, maka hilanglah agama kita. Sama seperti kita menghormati pejabat bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena pangkatnya. Kita menghormati itu karena kebaikannya. Kalau pejabatnya baik, ya harus kita hormati. Kalau pejabatnya bagus, akhlaknya mulia, peduli kepada rakyat, wajib kita hormati. Wajib hukumnya kita menghormati. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Tetapi sebaliknya ketika pejabat itu mengkhianati rakyat, pejabat itu membohongi rakyat, pejabat itu mendolimi rakyat, kita tidak harus ikut dan tidak wajib menghormati. Kalau ada pejabat korupsi, ya sudah, tidak usah dibela. Korupsi itu kan bahasa halus ya. Korupsi itu bahasa halus. Aslinya korupsi itu ya maling, ngecok. Ini bahasa orang pejabat dengan apa? Korupsi. Dia maling, ngecok karo aslinya. Orang ngecok atau hormati? Kalau saya hormati. Jadi kita tidak boleh menghormati seseorang itu karena statusnya. Karena kekayaannya kita hormati, karena hartanya kita hormati, tidak boleh. Karena jabatannya tidak boleh. Karena alimnya juga tidak boleh kita hormati. Walaupun orang itu alim, walaupun orang itu pinter, tapi kalau tidak baik, buat apa kita hormati? Orang yang alim itu banyak, orang yang pinter
pinter, pinter ini, pinter itu, tapi kalau tidak punya akhlak, apa kebaikannya? Coba. Jadi di dalam audit ento si pertimbang lagi sama orang lain ento benih status sosial, benih apa sih ini, benih keilmuan benih, tapi apa? Akhlak kemuliaan. Karena hanya Nabi itu sangat memuji kepada orang yang menjunjung tinggi tentang tawadhu, tentang akhlak. Di sini ada sebuah peribahasa yang indah. Kalau seseorang itu menghormati orang kaya karena hartanya, hilang sepertiga akal. Ini seandainya kekayaan itu diberikan kepada orang yang soleh, orang muslim sih soleh. Fama terbuka bilwani dolim. Maka bagaimana seandainya orang yang dititipi harta itu orang yang dolim, Cina misalnya, benih orang soleh, yang tidak hanya sepertiga yang hilang agama kita, bisa jadi separuh. Bodoh orang yang takut bik Cina, karena Cina nanti kasoki, tak usah takut. Bodoh orang yang menghormati Cina, menghormati di reken disungkan asalnya. Jadi ini keliru. Orang yang orang bukan soleh, orang yang tidak punya agama, itu hanya dititipi harta sama Allah, biasa-biasa saja. Jadi orang yang menghormati seseorang karena status sosialnya, ini adalah keliru, salah, dan itu akan menghilangkan nilai agama kita. Wa alal jumlatan ing atase gemblengan fa harakatu kamu kautawi obah sira wa sakanatu kalan sira bi aqboika kelawan buru-buru anggota sira iku nikmatun nikmat min ni'amillahi ta'ala saking nikmate Gusti Allah. Kesimpulannya gerak-gerik manusia obaya wae dhewe dan diam kita dengan anggota tubuh kita itu nikmatun min ni'amillahi ta'ala, nikmat sirajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa gerak, itu nikmat. Kita bisa diam, bisa tidur, itu nikmat. Aduh, bila nak orang yang tak bisa tendus, 2 hari atau 3 hari tak bisa tendus, osak, diobati tidak bisa tidur tetap, malam tak bisa tendus, mau siang pun tak bisa tendus, 3 hari atau malam tak tendus, osak. Patina tak bisa tendus, makan sebenarnya pun